Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di acara ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ada satu sifat mulia yang sekaligus ini adalah sifat asas bagi para kekasih-kekasih Allah. Maka yang mengambil sifat ini pun akan meningkat dengan kemuliaan, yaitu sifat as-siddiq, jujur, tidak pernah berdusta. Ada sifat yang sangat rendah yaitu berdusta, dan tanda-tanda kemunafikan adalah berdusta. As-sidqu kunu ma'as-sadiqin. Allah memerintahkan agar kita bersama orang-orang as-sadiqin, yang jujur dalam bertutur kata, jujur dalam berperilaku, tidak menyembunyikan, tidak ada kemunafikan. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, termasuk orang munafik adalah yang tidak bisa jujur. Diberi amanat idza tumina khan, diberi amanat adalah khianat. Dan salah satu sifat Nabi yang selama ini kita hafal melalui pelajaran akidah, salah satu sifat Nabi adalah as-sadiq. Dan Nabi adalah as-sadiq sekaligus al-amin, sangat jujur dan sangat bisa dipercaya. Dan kejujuran adalah kemuliaan. Akan tapi kalau sudah orang biasa berdusta, subhanallah, dusta akan membawa orang ke neraka. Dan dusta akan menjadikan orang selalu berdusta dan berdusta. Sehingga jika ada orang berdusta sekali, maka ketahuilah dia akan dicap sebagai sang pendusta. Artinya orang kalau berdusta tidak segera tobat, maka dusta ini akan berkembang sampai dikatakan kalau sudah berdusta akan dicap minal kadzabin, dari sebagai pendusta-pendusta. Maka ayo kita sekarang tata hati kita, untuk kita sadar betul bahwasanya kita akan dilihat oleh Allah. Kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwasanya Allah melihat kita ini adalah yang membentengi kita untuk tidak berbohong. Mungkin kita bisa berbohong kepada manusia karena kita menganggap manusia tidak tahu, karena dia kita bohong. Karena itu mereka kita bohongi. Tetapi yang faham, yang sadar, Allah selalu melihat kapan dia akan berbohong. Tidak akan berbohong kepada Allah, tidak akan berbohong kepada manusia, karena kalau berbohong kepada manusia Allah Maha tahu. Dan lihat, kejujuran adalah sifat mulia dan semua orang pun senang dengan kejujuran. Siapapun senang dengan kejujuran. Sifat jujur adalah sifat yang disenangi dan sifat seharusnya ada, dan ini adalah akhlak yang disepakati. Tidak ada yang tidak senang kejujuran. Bahkan sang pendusta pun senang dengan orang jujur. Nabi SAW disenangi oleh orang-orang karena kejujurannya. Sehingga bahkan setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kejujuran Nabi masih tampak, siddiq wal amanah. Maka dari itu lihat, biarpun mereka punya permusuhan urusan agama dengan Nabi SAW, akan tapi keyakinan bahwasanya Nabi adalah jujur dan punya agama yang mengajari kejujuran, mereka tetap percaya kepada Nabi SAW. Bahkan kalau mereka punya barang berharga, jika pergi jauh dititipkan kepada Nabi SAW, karena Nabi adalah amin dan segala shadiq, orang yang jujur dan sangat bisa dipercaya. Maka perlu kita selalu siburkan di hati kita sifat jujur, tidak menyimpan dusta dan seterusnya. Dan kebiasaan dusta sendiri adalah satu pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang biasa dengan siddiq, jujur dan tidak dusta, maka ini akan mengundang kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang akan nyaman duduk dengannya. Maka kalau ada sebuah akidah yang mengajarkan dusta misalnya, boleh berbohong dan sebagainya. Nah, kalau berbohong diperkenankan, terus gimana kita bisa percaya dengan orang tersebut? Kita tidak besar apakah ini ngomong. Kita kalau sudah duduk dengan orang yang biasa berbohong, kita tuh bingung apakah dia benar atau tidak benar. Maka dari itu disyariatkan dalam Islam, berdusta adalah diharamkan. Maka hendaknya kita jujur. Akan tapi ada catatan di sana. Ada kalanya kita tidak dihimbau untuk jujur. Bahkan kita dihimbau untuk menutupi tanpa harus berdusta, yaitu aib dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita salah di saat kita berbicara tentang kejujuran. Kalau kita ngomong yang benar, jangan biasa berbohong. Kemudian kalau berjanji, ayo kita tepati. Dan jangan bercerita sesuatu yang Anda tidak pernah melihatnya. Kemudian jangan berdusta atas nama para ulama, termasuk dusta atas nama Nabi, membawa hadis palsu, berarti tidak jujur. Amanat ilmiah, kalau kita menukil satu pengetahuan dari orang lain, harus kita katakan dari orang lain. Ini adalah kejujuran, dan itu adalah kebaikan, kemuliaan. Akan tapi ketahuilah, ada
sifat yang lawan yang menghilangkan kejujuran, yaitu sifat suka bohong. Tapi ada kalanya seseorang itu jangan jujur. Tidak diperkenankan jujur. Berterus terang menceritakan tentang apa? Tentang dosa pribadi dengan Allah. Perzinaannya, dosa masa lalunya dari meninggalkan sholat, dosa masa lalunya tentang minuman keras. Itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal semacam ini tidak dianjurkan Anda jujur dengan manusia, tapi Anda cukup jujur dengan Allah. Yang pernah kepleset dalam zina hendaknya ditutup, biar Allah yang tahu. Dan Anda tidak perlu jujur dengan siapapun, apakah orang yang akan menikahimu atau siapapun. Sebab itu adalah kehinaan. Kalau Anda bercerita kepada manusia, maka menjadi sebab tidak diampuni dosa tersebut. Jadi dosa kepada Allah tidak boleh jujur kita kepada manusia, karena ini urusan kita dengan Allah. Cukup kita menangis di tengah malam, jujur kita dengan Allah, menangis memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih banyak di antara orang yang diajari kejujuran tapi tidak diimbangi dengan ilmu tentang pemahaman tentang syariat. Sehingga mohon maaf, ada seorang wanita mungkin dia pernah terpeleset dalam zina, akhirnya jujur, saya telah pernah berzina, bercerita kepada seseorang. Menceritakan perzinaannya sendiri adalah kedunguan. Semestinya harus ditutup, biar yang tahu hanya Allah saja. Adapun Anda berperanlah Anda sebagai seorang soleh atau solehah yang tidak pernah kenal kemungkaran, itu biar dipandang orang Anda sebagai seorang soleh, dan di hadapan Allah insya Allah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terang-terangan dalam hal ini. Adapun selain dosa kepada Allah, hendaknya kita jujur. Baik, ada satu saat kita tidak boleh berjujur jika jujur itu menjadikan sebab permusuhan. Jujur tidak diperkenankan kalau itu menjadi sebab permusuhan. Bahkan sebaliknya, kita boleh berbohong untuk menemukan dua orang yang bertikai. Berbohong untuk menemukan dua orang bertikai, tapi bohongnya pun tidak boleh membahayakan yang lainnya. Misalnya Anda titip salam, kita bilang, oh dia titip salam. Nah, ini dan seterusnya. Ini adalah kejujuran yang tidak dihimbau di dalam urusan-urusan yang menjadi sebab permusuhan. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga hati kita senantiasa jujur dan jujur dan jujur. Kemudian kita menjadi orang yang amanat, dan kemudian kita bisa mengerti kapan harus jujur. Dan semoga Allah menjauhkan dari dusta, menjauhkan dari berbohong. Semoga Allah mengangkat derajat kita dan kelak mengumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW yang sangat jujur dan sangat amanah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.